SMA Negeri 1 Tegalombok beralamatkan di Jalan Bulusari, Gemaharjo, Gayam, Tegalombok, Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan saya Lilis Suryani SPD, mengajar matematika di SMA Negeri 1 Tegalombok, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 22003923180005, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran menerapkan kurikulum 2013 kelas 10. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu penguji untuk memberikan kritik saran untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu tolong untuk memimpin berdoa dulu. Siapa? Andre ya? Siapa doa? Doa mulai. Selesai. Selanjutnya, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Tidak. Lengkap? Lengkap. Tak absen dulu ya. Andrian? Anissa Dini? Aprilia Dwi? Hadir. Devi Francisca? Hadir. Dewi? Hadir ya. Rizky? Rizky Dwi? Hadir. Septiawan Abil coba mana? Ada? Ada ya. Cynthia? Hadir. Tegar? Nah. Lengkap semua berarti ya. Oke. Sekarang coba berdiri dulu. Ada yang tidak rapi, coba dimasukkan dulu bajunya. Sudah rapi semua ya? Sudah. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Yang piket hari ini sudah nyapu? Sudah. Terima kasih, silahkan duduk. Salah satu coba dulu mimpin, kita cek semangat teman-temanmu. Ini berdiri apa duduk? Berdiri. Oh ya wes. Berdiri dulu semuanya, biar kita cek semangatnya. Yang mimpin siapa? Saya. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Yes. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Silakan duduk. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tentang, coba dibaca Pak. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linier satu variabel sudah ya. Kemudian dua variabel sudah belum? Sudah. Yang ketiga tiga variabel sudah belum? Tapi awalnya persamaan. Pakai apa kemarin metodenya? Substitusi. Apa Maya? Substitusi eliminasi gabungan. Nah, betul sekali. Pakai substitusi, eliminasi, gabungan. Nah, ini pertidaksamaan ada kaitannya tidak? Nanti tetap ada. Jadi nanti metode eliminasi, substitusi atau gabungan itu masih kita pakai. Berikutnya. Nah, kita berada di kurikulum Merdeka ya. Jadi di sini ada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran di fase E ini di kelas 10 yang harus kalian selesaikan adalah nih, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier tiga variabel, persamaan dan pertidaksamaan. Jadi kemarin persamaan sudah,
Sekarang yang pertidaksamaan. Nah, nanti juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Ini nanti di bab berikutnya. Dan persamaan eksponensial. Ini yang capaian pembelajarannya dulu. Nah, kalau tujuan pembelajarannya apa? Nah, jadi yang pertama coba kamu baca, Elin. Setelah melihat tayangan slide, siswa dapat mendeskripsikan pembelajaran konsep dan pengertian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel dengan tepat. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua apa, Rul? Setelah berdiskusi secara kelompok, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel dengan benar. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti yang pertama dari slide presentasi saya, kalian akan dapat menjelaskan apa itu pengertian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang kedua nanti kalian berarti akan berdiskusi secara jadi nanti berkelompok, terus kalian menyelesaikan, menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, nanti apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa, Mai? Mencari solusi dari sistem ketidaksamaan linear. Jadi yang akan kita cari adalah solusinya. Jadi dari dua pertidaksamaan nanti akan kita cari solusinya. Lalu apa gunanya kita belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Gunanya apa? Untuk apa kita belajar SPLTV, Tia? Membandingkan harga dan jumlah barang dan juga untuk menentukan laba maksimum. Betul sekali. Jadi nanti kita bisa membandingkan harga dan jumlah barang. Bisa juga kita menentukan nilai laba maksimum. Nah, ini yang nanti cita-citanya pengen jadi pengusaha besar harus bisa menentukan ketika saya melakukan usaha ini maka laba maksimal yang harus saya dapatkan berapa dengan keterbatasan yang saya miliki. Nah, ini materi prasyaratnya. Kita ngerjakan. Jadi kalian silahkan buka HP-nya. Setelah kalian mengerjakan kuis, kita ke berikutnya. Nah, ini Pacitan terkenal dengan adanya apa? Iya, tahu tuna. Kalian sudah hafal dengan tahu tunanya ya. Nah, sekarang ketika kalian tahu tuna, di sini salah satu olahan tuna itu ada tahu tuna dan tahu bakso ikan tuna. Nah, jadi kalau lihat dari namanya, pasti komponen utama bahannya apa? Nah, terus sama apa? Ada kata ya, ada tahu sama ikan tuna. Nah, di sini misalkan untuk membuat satu pak itu misalkan isinya tahu tuna itu 10 biasanya ya. Nah, itu misalkan membutuhkan 200 gram ikan tuna dan 250 gramnya tahu. Nah, kalau misalkan bakso itu misalkan 400 gram ikan tuna, 300 gram tahu. Nah, rumah produksi itu hanya punya 5 kilo ikan tuna dan 6 kilo tahu. Di situ dimisalkan tahu tunanya X, bakso tahu tunanya Y. Nah, gimana cara memodelkannya supaya rumah produksi itu bisa memperoleh laba yang maksimal? Di sini ada kata-katanya memiliki persediaan hanya 5 kilo dan 6 kilo. Berarti pakainya si rumah produksi itu boleh lebih dari 5 kilo dan 6 kilo apa tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu ada apa saja toh? Kurang dari. Terus apa lagi? Lebih dari. Terus apa lagi? Kurang dari sama dengan. Ada lagi? Nah, lebih dari sama dengan itu. Jadi kalau di permasalahan kok ada yang terbatas, nah itu salah satu kaitannya dengan pertidaksamaan linear. Kalau variabelnya ada 2 berarti ya 2 variabel. Berikutnya ini sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tadi benar yang kalian bilang.
Jadi tandanya adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, dengan. Nah, karena dia dua variabel, berarti variabelnya ada. Nah, di sini misalkan ada X dan Y. A dan B-nya apa? Koefisien, ya. Yang konstanta yang mana? C-nya, betul. Jadi koefisien dan konstanta. Tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Tuh, nek dikatakan sistem berarti persamaan pertidaksamaannya lebih dari satu, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini nanti. Nah, sekarang karena tadi kalian sudah menyimpulkan apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari apa yang saya sampaikan tadi, ternyata kalian sudah tahu, oh sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan yang tujuan pertemuan kita yang kedua, menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linier dengan diskusi kelompok. Kemarin sudah saya bentuk kelompoknya. Nah, sekarang silahkan ke kelompok masing-masing. Ya, ditata bangkunya untuk ke kelompoknya. Kelompok satu di sini berarti ya. Kelompoknya Lina di sini. Ya. Amin. Enggak usah teriak. Kelompok satu yang mana? Kelompok 2, 3, 4, kelompok 4, kelompok 5, anggotamu lengkap? Sekarang saya bagikan LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Kelompok 1 ya? Satu saja. Kelompok 2. Itu sudah dikerjakan atau tidak ini? Pas kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 sudah salah ya? Benar ya, Rin ya? LKPD sudah dipegang semua? Ya. Dibaca dulu, di situ ada petunjuknya, ya. Ada petunjuk mengerjakannya, kalian selesaikan tugas dengan kelompok. Yang pertama dilakukan adalah tulis dulu nama kelompoknya. Semua ditulis nama kelompoknya. Nah, kalau nama kelompoknya sudah ditulis, terus dibuka, ada kegiatan 1, kegiatan 2. Kalau ada kesulitan bisa bertanya, dimanfaatkan untuk diskusi kelompoknya. Semua harus aktif. Jadi dalam diskusi kelompok ada penilaiannya, ya. Jadi nanti prosesnya kalian bagaimana menjawab, kalian bagaimana mendiskusikan dengan kelompoknya, kalian bagaimana kerjasamanya, itu semuanya dinilai. Ada kesulitan tidak di kelompok 1 ya? Iya. Belum ada. Langkah 1 gimana sudah? Kita buat pertidaksamaannya menjadi apa? Awalnya tandanya pertidaksamaan diubah menjadi persamaan. Sama dulu. Setelah itu cari apa? Cari titik potong. Titik potong. Sudah ketemu titik potongnya? Sudah. Yang dengan sumbu X berapa? Dengan sumbu X 5,0. Dengan sumbu Y-nya 0,5. Setelah itu kalian ngapain lagi? Membuat garisnya ya. Dengan bantuan ini kertas milimeter kan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Oke, terus berikutnya berarti kalian sudah selesai sampai situ. Nah, sekarang coba buka, saya punya aplikasi yang bisa membandingkan pekerjaanmu yang secara manual dengan secara teknologi. Coba apa? GeoGebra. Coba dibuka GeoGebra. Nurul belum? Nah, itu coba kalian ketikkan pertidaksamaannya 2x min y. Itu kali yang pakai X. Dihapus dulu. Min Y lebih dari sama dengan. Ulangi. Ya.
X min Lebih dari sama. Nah, coba itu dikecilkan, Lim. Benar nggak jawabanmu? Lebih dari sama dengan min 10. Dia penyelesaiannya di mana? Di sebelah kanannya garis ya? Punyamu di kanannya garis apa kirinya? Kanan. Berarti sama nggak? Sama. Berarti dikerjakan dengan manual dengan dikerjakan pakai GeoGebra hasilnya Sama. Tuh GeoGebranya sekarang kalian buat hasilmu ini untuk presentasi dibuat dalam bentuk Canva. Bisa pakai Canva toh? Bisa. Nah, sekarang langsung pakai Canva-nya. Ya. Bisa kreatifnya, pakai template di situ kan banyak Canva-nya bisa dipakai. Udah sampai di gambar. Sudah Bu, tinggal mewarnai Bu biar Iya, diwarna biar bagus. Kelompok lain kalau ada kesulitan bisa bertanya ya. Dua nih jajan. Enggak apa-apa. Kurang jelas gitu. Nanti ditebal aja dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 Nurul, terus Andre, Febrian, si Devi sama Aprilia Dwi. Di sini kelompok 2 ya. Kelompok 2 kelompoknya Cynthia, Maya, Nanda sama Abil, Yayu. Terus sini kelompok 5 ya. Kelompok 5. Kelompok 5 kelompoknya nggak ada masalah toh? List terus diskusinya sudah selesai ya? Sudah. Kelompoknya sudah siap presentasi? Kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dipresentasikan di sini. Teman-teman saya adalah Aprilia Dwi Pinilih, Nurul Fauziah, Andrian Permana Putra, dan Fabian Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang akan dijelaskan oleh Aprilia Dwi Pinilih dan Nurul Fauziah. Andre kesini berarti. Oke, langsung saja. Cari di Ini Canva. saya akan menjelaskan permasalahan pertama, yaitu 2x min y kurang dari sama dengan 10. Langkah pertama yaitu menentukan persamaan garis yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda pertidaksamaannya dengan sama dengan, yaitu 2x min y lebih dari sama dengan 10 menjadi 2x min y sama dengan 10. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik potong sumbu x dan y yaitu sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya yaitu 2x min y sama dengan min 10. 2x min 0, y kita ganti menjadi 0 sama dengan min 10.
2x sama dengan min 10. Dan baik teman-teman, apakah ada pertanyaan dari yang dijelaskan oleh Kak Amelia dan Kak Arif tadi? Dari kelompok berapa? 2. Silakan. Bagaimana cara menentukan IPAC? Oke, pertanyaan Kak Setiawan akan dijawab oleh Kak Amelia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Setiawan. Bagaimana cara Kembali ke yang tadi. IPAC? Sebenarnya kita menentukan IP acuan dengan Ini aja. kita ambil 0,0 dan substitusi ke pertigasamaan 2x min y kurang dari sama dengan min 10. Jadi diperoleh 2x min y kurang dari sama dengan min 10. 2 kali 0 min 0 kurang dari sama dengan min 10 menjadi 0 kurang dari sama dengan min 10. Jadi pernyataan tersebut benar. Jika titik 0,0 memenuhi pertigasamaan, maka daerah yang mengandung 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok kami ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Perkenalkan, saya Isadi bersama teman-teman saya yang mendapat 4, yaitu Kak Cynthia, Kak Maya, Kak Nadia, dan juga Kak Sandiawan Nafidi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari permasalahan pertigasamaan 2 variabel yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Cynthia dan juga Kak Maya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Yayat yang sudah mengantarkan kelompok 2 untuk menyelesaikan, mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami kerjakan. Nanti apabila teman-teman ingin bertanya ataupun memperbaiki hasil diskusi dari kami, sangat kami persilahkan. Slide pertama. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita memasuki pada kegiatan 1, yaitu menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Penyajian 2 pertidaksamaan linear atau lebih secara bersamaan atau simultan menghasilkan sebuah sistem pertidaksamaan linear. Solusi atau penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear adalah irisan dari penyelesaian pertidaksamaan yang membentuknya. Lanjut slide berikutnya. Nah, kita di sini sudah disajikan masalah ya teman-teman. Tentukan penyelesaian dari himpunan 2x min y lebih dari sama dengan min 10, x plus 4y lebih dari 4. Lanjut. Nah, di sini dari kelompok kami tadi udah menyelesaikan. Untuk langkah yang pertamanya, tetapkan persamaan garis yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Nah, di sini kan dari soal kita udah tahu ya teman-teman, kalau 2x min y lebih dari sama dengan min 10. Nah, di sini kita disuruh untuk mengganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk 2x min y sama dengan min 10, kita menentukan titik potong salah satu dulu nih. Titik potongnya yang sumbu x kita tentukan 0 ya ini teman-teman. 2 dikali 0 min y sama dengan min 10, min y sama dengan min 10. Jadi 0 ini tadi kita peroleh dari penentuan ini tadi. Nanti yang y juga gitu. Lanjut untuk titik potong sumbu x y sama dengan 0, maka 2x min y sama dengan min 10. 2x min 0 sama dengan min 10. 2x sama dengan min 10. X sama dengan min 5. Kita peroleh dari min 10 dibagi 2. Kami yang berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah maju dari kelompok 1 tadi kelompoknya Nurul ya, yang kelompok 2 dari kelompoknya Maya. Nah, ternyata ada 2 perbedaan. Yang dari kelompoknya Nurul tadi garisnya berapa? 1, karena pertidaksamaannya hanya 1. Di kelompoknya Maya garisnya ada berapa? 2, karena pertidaksamaannya ada 2. Tadi ditanyakan pertanyaan dari kelompok berapa tadi yang cara menentukan himpunan penguasaan Vivin sama Abil tadi ya. Betul sekali. Jadi gimana? Intinya kita belajar itu. Intinya kita mau belajar mana toh daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau di kelompoknya yang mana tadi ya? Nah, ini dari kelompoknya Nurul. Oke, hasilnya seperti ini. Karena hanya 1 ya, karena hanya 1 maka dia hanya garisnya 1. Kita melihatnya dia di sebelah mananya garis toh daerah himpunannya gitu. Jadi di bawahnya garis apa di atasnya, hanya seperti itu. Kalau yang ketidaksamaannya hanya 1, beda dengan yang dari kelompoknya kelompok 2, kelompoknya Maya. Yang mana? Ini ya. Nah, yang di kelompoknya Maya dia ada 2 garis. Jadi memang betul kita gunakan garisnya lebih mudah pakai pensil, pulpen ya, pulpen yang warna-warni. Jadi supaya kita bisa menentukan perbedaannya. Jadi ada 2 garis di sini, ya. Nah, kemudian ngarsirnya kita pakai garis yang berbeda juga warnanya, warna biru dan warna merah. Nah, di awal itu sudah disebutkan. Ini solusi dari sistem pertidaksamaan. Yang dikatakan sistem berarti lebih dari 1 pertidaksamaan. Jadi ada 2 itu adalah irisan. Nah, ini sudah ada sudah diperbesar. Ini ada irisan dari penyelesaian pertidaksamaan yang membentuknya. Jadi irisannya, dikatakan irisan berarti ada di pertidaksamaan 1, ada di pertidaksamaan 2. Artinya dia nanti isinya warna merah dan warna biru. Jadi nanti yang merupakan daerah penyelesaian ya yang ada warna merah dan birunya. Kalau merah saja berarti bukan daerah penyelesaian. Kalau biru saja juga bukan, karena bukan memuat kedua-duanya. Itu ya. Nah, sekarang kita cek dengan GeoGebra. Coba kalian pakai HP-nya masing-masing. Kita pakai GeoGebra dulu. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian kalau kita pakai GeoGebra. Kita cek dengan pekerjaannya kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini hasilnya ya. Terus yang di GeoGebra tadi, di GeoGebra tadi ini ada perbedaan kah? Kalau daerahnya sudah sama ya, kesini semua sama. Ada perbedaannya? Garisnya? Iya, betul sekali. Jadi ada putus-putus dan enggaknya. Kalau di kelompok 2 tadi semuanya garisnya tidak putus-putus. Kenapa kok putus-putus? Nah, ini karena ada tanda yang kedua ini. Ya. Ini lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka daerahnya garisnya garis putus-putus. Oke, jadi nanti di LKPD-nya bisa diperbaiki lagi ya. Garisnya putus-putus. Saya punya latihan soal. Ada 2 soal di sini, 1 ya. 1 kedua ini. Dua sistem persamaan linier, pertidaksamaan linier 2 variabel. Sekarang ke tempat duduknya masing-masing ya, ke tempat duduknya masing-masing, tidak berkelompok. Jadi ini dikerjakan secara individu. Dikerjakan secara individu, kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Nah, silahkan dibuka bukunya dan dikerjakan hanya 2 ini saja ya untuk tugas individu. Jadi ditulis di buku, dikerjakan sebagai tugas individu. Untuk penilaian akhir. Di kertas nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nama dan kelas. Coba dulu mengerjakan. Berapa menit waktu untuk mengerjakan 2 soal? 10 menit selesai. 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan soal. Sekarang tidak boleh kerjasama ya. Penilaian kelompoknya sudah tadi. Sudah selesai? Nah, sudah 10 menit sudah selesai. Sekarang silakan dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya. Oke, terima kasih Nurul. Yang sebelah sana. Untuk LKPD tadi kan sudah ada perbaikan, di situ silahkan kalian perbaiki ya. Untuk LKPD saya menilainya di proses. Ya. Jadi LKPD bisa kalian gunakan untuk bahan belajar. Sudah semua? Sudah. Sekarang kita berada di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab? Gimana Maya? Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel? Ada yang mau menjawab? Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu apa? Ya? Gimana? Pertidaksamaan linier 2 variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat 2 variabel. Ya, kalimat terbuka yang di dalamnya memuat 2 variabel. Kalau tandanya apa saja? Ada Ya? ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Oke, betul. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel? Ada yang mau menjawab? Gimana? Iya, Maya. Dengan menggunakan grafik milimeter blok. Milimeter blok ya. Oke, kita gunakan grafik milimeter blok untuk menggambar garisnya. Atau kalau pakai yang saya berikan tadi, pakai apa kalau kita gunakan teknologi? GeoGebra. Lebih asik yang mana kira-kira ya? Asik di GeoGebra-nya atau asik manualnya? GeoGebra. Soalnya langsung ketemu gitu. Ya. Karena langsung ketemu. Tapi tetap kalian harus tetap paham konsep. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah membuat pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Betul. Membuat pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Yang kedua mencari apa? Titik potong. Mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Baru setelah itu digambar di koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius ada sumbu X, ada sumbu Y. Setelah itu kalian uji ya, pakai titik apa tadi? Titik acuan ya. Titik acuannya boleh dipilih berapapun. Nah, kalau memenuhi berarti itu daerahnya, kalau tidak memenuhi berarti di sebaliknya gitu ya. Setelah itu kalau yang memenuhi tinggal di selesai berarti ya. Oke.
Oke, lanjut. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Gimana perasaannya? Nah, ada di kiri, ada di kanan. Ini kalian pilih yang mana? Yang kanan. Ya, senang ya dengan pembelajaran hari ini. Oke, berikutnya untuk ngecek semangatnya lagi. Coba Lin, balik lagi, berdiri lagi seperti tadi. Yuk. Untuk menutup hari ini. Gimana tadi? Semangat pagi ya? Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Yeay. Oke, tepuk tangan semuanya untuk sudah. Nah, berikutnya silakan duduk. Nah, untuk kita hari ini sudah mempelajari sampai di menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Sudah selesai sampai situ. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan tadi di CP yang saya berikan ya, kita belum selesai. Jadi masih ada permasalahan tadi ya, yang tahu tunai saya kasih tahu tadi. Berapa kira-kira nilai maksimumnya ya, keuntungan maksimumnya si Pak penjual tahu tuna tadi gitu ya. Nanti kita akan menyelesaikan masalah itu terkait dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Sampai sini ada pertanyaan ya? Belum. Kalau tidak ada, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa dan kita tutup dengan doa juga. Silakan salah satu memimpin berdoa. Febrian apa Andre? Ya, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan